Kega Warrior. Let's go. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 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 Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Kak Siska. Sekarang waktunya kita mau memuji Tuhan. Siapa yang siap memuji Tuhan? Ayo kita nyanyi sama-sama. Hati senang, ya ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangan semua adik-adik. Hati senang, hati senang, hati senang, haleluya di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, haleluya di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Yeay. Kega Warrior, let's go. Wah, lagu kita barusan berkata, kita harus berdoa senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Kita nyanyi sekali lagi ya, supaya adik-adik bisa hafal lagu ini. Ayo kita nyanyi sekali lagi ya. Hati senang. Ayo. Hati senang, hati senang, hati senang, haleluya di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang, haleluya di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, Amin. berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Yeay, Kega Warrior, let's go. Yes, adik-adik, kita hari ini mau belajar bahwa kita harus berdoa senantiasa. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, itu yang mau kita belajar hari ini. Nah, makanya Kak Siska mau ajak, ayo kita nyanyi satu lagu. Mungkin adik-adik baru belajar, nggak apa-apa. Ini lagu indah sekali.
bahwa kita harus juga belajar berdoa untuk orang-orang yang lain. Amin ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kau beriku hati, kau beriku kasih untuk senantiasa berdoa. Amin. Kau beriku hati, kau beriku kasih, kau beriku kekuatan untuk berlutut berdoa bagi keluargaku, bagi temanku, bagi sekelilingku, biar mereka mengenalmu. Kau beriku hati, Kau beriku hati, kau beriku kasih, kau beriku kekuatan untuk berlutut berdoa bagi keluargaku, bagi temanku, bagi sekelilingku, biar mereka mengenalmu. Ya Bapa, ini doaku, selamatkan mereka sampai setiap lutut bertalu dan semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan. kita nyanyi sekali lagi adik-adik ya. Kau beriku hati, kau beriku kasih untuk senantiasa berlutut berdoa bagi orang lain. Amin. Kita nyanyi sekali lagi. Kau beriku hati. Kau beriku hati, kau beriku kasih, kau beriku kekuatan berlutut berdoa bagi keluargaku, bagi temanku, bagi sekelilingku, biar mereka mengenalmu. Ya Bapa, ini doaku, selamatkan mereka sampai setiap lutut bertalu dan semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan. Ini doaku, selamatkan mereka sampai setiap lutut bertalu dan semua lidah mengaku, semua lidah mengaku, dan semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan. Amin. Ya, ini yang jadi doa kita hari ini ya adik-adik. Bahwa kita mau dipakai Tuhan untuk berdoa buat orang-orang lain. Nah, ayo kita mau saksikan yang berikut ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku.
bersyukur sekali punya teman sepertimu. Juga punya teman-temanku di rumah dan di sekolah. Aku juga bersyukur, Boy. Pernah kenal dan punya teman sepertimu. Iya. Juga keluargaku dan semua orang-orang di sekitarku. Bagaimana untuk bangsa Indonesia? Tentunya aku bersyukur juga, Boy. Walaupun kondisi bangsa kita seperti ini, tapi kita patut bersyukur karena Tuhan menjaga dan memberkati bangsa ini. Iya, benar sekali sih. Kalau gitu, bagaimana kalau kita berdoa syafaat bersama? Aku setuju sekali. Sebagai anak Tuhan, kita harus berdoa buat bangsa kita. Iya, benar sekali. Ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati bangsa ini, jaga setiap penduduk di bangsa ini. Kami berdoa buat Pak Presiden, berkati Tuhan setiap menteri, gubernur, bahkan sampai ke pelosok. Jaga bangsa kami ini Tuhan, di dalam perlindungan-Mu senantiasa. Kami menyerahkannya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, ya tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semua siap untuk dengerin firman Tuhan? Ayo, siapa yang siap dengerin firman Tuhan angkat tangannya? Wah, oke Kak Vero lihat semua siap untuk dengar firman Tuhan. Kalau gitu sekarang mari kita berdoa, satukan hati kita. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami minta Roh Kudus yang menolong setiap kami Tuhan. Tolong setiap adik-adik untuk boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan Roh Kudus juga yang akan menuntun adik-adik untuk boleh melakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap untuk dengar firman Tuhan hari ini sama-sama kita katakan amin. Yeay. Oke, Kak Vera senang banget ya hari ini bisa ketemu dengan adik-adik. Dan hari ini Kak Vera mau cerita ke adik-adik ya bagaimana Rasul Paulus menuliskan sebuah surat untuk salah seorang muridnya yang bernama Timotius. Nah, adik-adik siapa di sini yang pernah terima surat? Nah, Rasul Paulus menuliskan surat untuk seorang muridnya yang bernama Timotius. Mau tahu apa isi suratnya Rasul Paulus ya buat Timotius adik-adik? Kita buka ya. Oke, kita mau belajar hari ini. Nah, ini dia. Ternyata adik-adik ada 3 hal yang Rasul Paulus tuliskan kepada Timotius. Dia berpesan 3 hal. Apa saja itu? Hal yang pertama, yuk kita dengerin sama-sama ya. Hal yang pertama, Rasul Paulus bilang sama Timotius, dia berpesan supaya Timotius selalu berdoa dan mengucap syukur adik-adik. Ya, berdoa dan mengucap syukur. Maksudnya apa ya Kak? Nah, berdoa dan mengucap syukur maksudnya itu kita datang kepada Tuhan lalu berterima kasih kepada Tuhan adik-adik. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk keluarga kita, untuk guru kita di sekolah, untuk teman-teman kita, dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi, waktu adik-adik berdoa, adik-adik bisa katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur Tuhan untuk Papa, untuk Mama, untuk adik, kakak, untuk sekolahku Tuhan, untuk teman-temanku, dan untuk semua orang yang ada di sekelilingku. Ya adik-adik, jadi jangan lupa berdoa dan apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, itu adalah pesan Rasul Paulus yang pertama untuk siapa tadi? Timotius. Lalu pesan yang kedua apa ya? Pesan yang kedua nih adik-adik yang Rasul Paulus
bilang kepada Timotius adalah berdoalah untuk raja-raja dan para pembesar. Wah, apa ya itu maksudnya? Maksudnya adalah adik-adik, kita juga perlu berdoa untuk pemimpin bangsa kita. Karena sekarang kita tinggal di Indonesia, jadi adik-adik kita punya Bapak Presiden. Ya, siapa nama Bapak Presiden kita adik-adik? Bapak Jokowi. Nah, kita bisa berdoa untuk Bapak Jokowi, juga pemerintah-pemerintah yang ada adik-adik, supaya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bisa memimpin bangsa kita adik-adik di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Lalu karena sekarang juga kita tinggal di mana adik-adik? Di kota Depok. Nah, kita juga perlu berdoa untuk Bapak Wali Kota Depok kita, juga pemerintahan yang ada. Gimana Kak Vera cara berdoanya? Nah, adik-adik bisa katakan di dalam doa kalian, Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, kami berdoa untuk pemerintah yang ada Tuhan, untuk kota Depok juga. Tuhan, tolong para pemimpin kami supaya mereka bisa memimpin bangsa kami dengan baik dan takut akan Tuhan. Ya adik-adik, itu adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus adik-adik. Dan yang ketiga nih, pesannya Rasul Paulus kepada Timotius adalah jangan lupa waktu berdoa, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa perlu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya? Nah adik-adik, karena Tuhan Yesuslah yang telah datang ke dunia. Dia mati di atas kayu salib adik-adik untuk apa? Untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga kita bisa lagi kembali punya hubungan dengan Bapa di surga adik-adik. Makanya kalau adik-adik berdoa, jangan lupa selalu ingat untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Sebelum adik-adik mengakhiri doa adik-adik bilang, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa ya. Wah, senang sekali ya. Ini adalah 3 hal yang Rasul Paulus sampaikan atau tuliskan lewat surat kepada Timotius adik-adik. Nah, dari cerita ini kita belajar adik-adik bahwa doa itu bukan hanya saja untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik untuk keluarga kita, papa mama, adik kakak, oma opa, kemudian teman-teman kita, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita juga perlu berdoa, memberkati bangsa kita, adik-adik, kota di mana kita tinggal, dan berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, dan mulai hari ini siapa adik-adik yang mau belajar bersyafaat berdoa boleh angkat tangannya. Wah, ya kita semua mau belajar melakukan kehendak Bapa ya adik-adik. Kita belajar berdoa syafaat adik-adik, melakukan bagian kita ya adik-adik. Wah, Kak Vera senang sekali hari ini. Oke, kita semua bersuka cita karena hari ini kita tahu bahwa kalau doa itu tidak untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa berdoa buat orang lain, bahkan bangsa dan negara kita, dan juga kota di mana kita tinggal. Oke adik-adik, sekarang Kak Vero mau tanya sama adik-adik, siapa yang mulai hari ini mau langsung praktekin berdoa syafaat buat keluarga kalian, juga buat bangsa dan kota. Kalau kalian mau, kalian bilang, yes aku mau, yes aku mau. Coba 1, 2, 3. Yeay. Oke deh kalau gitu. Ya adik-adik, sama seperti ayat hafalan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17.
17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Mari adik-adik siapkan hatimu, kita mau berdoa. Lipat tanganmu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami belajar dari Rasul Paulus Tuhan, bahwa kami perlu Tuhan untuk belajar berdoa, bersyafaat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berdoa juga untuk pemerintahan bangsa dan kota di mana kami tinggal. Kami memberkati ya Tuhan keluarga kami, teman-teman kami. Kami memberkati juga Tuhan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami memberkati bangsa dan kota kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, sama seperti di surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Tapi kita mau tutup ya ibadah kita hari ini. Mari adik-adik lipat tanganmu dan tundukkan kepala. Kak Vera mau berdoa buat engkau. Bapak, Kak Vera mengucap syukur Tuhan. Engkau melihat Tuhan hati adik-adik Tuhan. Mereka begitu rindu Tuhan. Mereka begitu haus Tuhan akan kebenaran-Mu. Dan mereka rindu mau melakukan firman-Mu. Hari ini Kak Vera berdoa untuk setiap adik-adik ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menolong setiap mereka Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu. Kalau hari ini adik-adik dengar bahwa mereka juga perlu berdoa syafaat, dan Kak Vera berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan adik-adik juga boleh semangat Tuhan melakukannya. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati adik-adik semuanya. Engkau Tuhan yang menjagai setiap mereka. Ada pertumbuhan, perkembangan yang sempurna Tuhan terjadi atas hidup adik-adik. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati mereka, untuk mereka juga boleh menjadi berkat untuk keluarga mereka, untuk teman-teman mereka, guru mereka, untuk semua orang yang ada di sekeliling mereka. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup setiap mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur, dan mari adik-adik kita mau sama-sama berdoa doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik,